kembali lagi nih sama Raras di Media Pemersatu Bangsa. Dan kali ini Raras kembali ditemani sama Reza. Wow, seneng banget nih ditemenin lagi sama Reza. Seneng aku temenin. Seneng banget dong. Sama aku juga seneng menemani kamu. Jadi sekarang kita temenan ya. Boleh, mau lebih juga boleh. Sahabat. Oh, sahabat. Kan sahabat itu lebih dari teman. Oh gitu, Iya. sahabat lebih dari teman. Emang bedanya apa sih sahabat sama teman, Reza? Sahabat sama teman bedanya apa ya? Pengen tahu? Pengen Pengen tahu aja apa tahu banget. Bedanya teman sama sahabat apa ya kira-kira? Mungkin definisi dari setiap orang teman dan sahabat pasti beda-beda ya. Mungkin ada yang ngerasa bahwa dia teman gue juga bisa jadi sahabat gue, atau dia sahabat gue lebih dari teman gitu. Menurut Reza sih kalau sahabat ya benar sih lebih dari teman. Mungkin kalau temen yang biasa nemenin kita lagi seneng-seneng, have fun ya kan, santai-santai bareng kayak gitu. Kalau sahabat mungkin lebih kayak ke seseorang yang bisa dijadiin tempat kita buat cerita segala hal gitu ya kan, tentang diri kita atau tentang sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa tahu. Tapi ada satu orang yang kita sebut sahabat dan itu kita percaya buat dijadikan tempat berkeluh kesah, bercerita segala macam pasti dong. Bener, berarti sahabat bukan cuma buat have fun doang. Bener. Ya. Bersedih juga bisa sama Betul sahabat. banget. Temen belum tentu bisa diajakin sedih. Kita sedih bareng yuk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh siapa iya. gitu kan. Kalau sahabat mungkin kayak udah tahu kita luar dalamnya kita kayak gimana, senengnya kita, happy-nya kita, dan sedihnya kita kayak gimana. Jadi kayak ketika kita ngomong, aku mau cerita dong, dia udah bisa tahu. Gitu aja dia udah Kayak, tahu. Lagi sedih ya, kan pasti ya kan, bener dong. Tapi ya lagi balik definisi teman dan sahabat menurut orang pasti berbeda-beda gitu, ya nggak? Terus punya sahabat nggak? Saya punya sahabat sih. Punya. Banyak nggak? Ya enggak lah. Enggak dong. Enggak semua orang yang ibaratnya kenal deket sama kita, akrab sama kita tuh bisa diajak rame-rame, bisa diajak bersedih. Enggak semuanya. Karena kadang kalau kita lagi di atas nih, banyak banget yang aku temenan loh sama dia, aku kenal loh sama dia gitu ya kan. Tiba-tiba kalau kita udah jatuh aja di bawah, siapa tuh? Iya cuma kenal gitu-gitu doang gitu, ya atau kan? enggak kok ya cuma tahu-tahu gitu doang. Ya pas kita lagi jaya-jaya nih di atas-atas nih ceritanya ya kan, kayak temanku tuh kayak aku tuh akrab banget, padahal dia tahu apa sih tentang kita. Belum tentu dia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu gitu lah, ya kan? Jadi kayak mungkin kalau misalkan kita ngeliat nih, kita punya satu sahabat dan orang itu pasti tahu banget seluk-beluk kita, ya kan? Tapi kalau 1000 temen belum tentu tahu kita buruknya kita kayak gimana, sedihnya kita kayak gimana, hancurnya kita kayak gimana. Tapi kalau satu Nggak sahabat tahu tuh jeleknya muka kita kalau kita lagi nangis. Jangan dong, cukup satu aja ya yang tahu, yaitu sahabat kita. Udah gitu ya kan. Jangan ya gitulah. Jangan ngejudge apa sih maksudnya? Jangan bilang teman kalian itu sahabat kalian, walaupun teman kalian tuh banyak. Cukup jadiin satu orang sahabat kalian, satu orang aja yang jadi sahabat. Satu orang aja yang jadi sahabat. Enggak satu orang juga sih. Mungkin kalau misalkan kita ngerasa nyaman bercerita sama orang tersebut dan orang tersebut kayak bisa nge-keep private cerita kita, nggak apa-apa sih jadiin sahabat. Ya itu mah masing-masing orang aja pengen punya berapa sahabat, tergantung orang gitu juga sih mau dijadiin sahabat atau enggak ya kan? Mau percaya sama siapa, mau percaya sama seberapa banyak orang gitu ya kan. Yang penting kitanya harus pintar memilih yang mana yang pantas kita jadikan teman, yang mana yang pantas kita jadikan sahabat. Betul sekali. Gitu. Harus berteman juga harus pilih-pilih. Walaupun kata orang, Oh jadi kamu teman pilih-pilih nih? pilih-pilih dong. Oh gitu. Bener. Gimana sih kriteria yang kamu pengen teman? Kalau bisa yang membawa kita ke jalan yang baik. Oh gitu ya. Ini ya semua manusia. Ini Kemana? dulu ke tempat agama. Ibadah dulu yuk. Enggak, tapi bener kan, maksudnya kayak nggak semua orang bisa menerima buruknya orang lain, dan nggak semua orang juga bisa bilang orang lain itu baik gitu loh. Jadi kayak
sebenarnya kriteria berteman itu masing-masing orang pasti berbeda. Orang-orang punya standar baik dan buruk masing-masing, kayak gitu kan. Jadi kayak misalkan mau temenan, Raras baik, tapi belum tentu orang lain nih mungkin yang benci sama Raras jadi bilang, enggak kok Raras nggak baik, ngapain kamu temenan sama dia? Tapi Raras ke Reza baik kan? Ya why not kita berteman, ya kan? Jadi gak usah terpengaruh sama orang, cukup kita yang jalani, cukup kita yang tahu kayak gimana. Gitu sih menurut aku. Kayaknya ini tadi kayak curhat-curhatan kamu sebelum kita. Enggak juga ini sih, nih. udah. Bukan ya? Enggak, maksudnya ya emang bener dong, kita harus cari teman itu yang bisa ngajak kita berkembang, menjadi jauh lebih baik. Jangan bikin malah kita jadi down, atau kita ini udah baik nih, terus temenan sama dia jadi anjlok lagi. Iya, nah kayaknya Kan nggak nggak pantas buat lucu, ditemenin ya. iya, buat apa gitu. Sedangkan kita mencari teman, mencari relasi untuk berkembang. Bener Ya banget. kan? Cari teman, cari sahabat yang bisa bantu kita grow up juga Betul jadi banget, lebih baik. bener banget. Nah, teman-teman, itu tadi sebagian tips juga nih dari Reza buat kita nyari teman, nyari sahabat yang bermanfaat lah buat kita juga, buat lingkungan kita juga. Dan saya nggak capek-capek ngingetin teman-teman nih, karena pemerintah sekarang udah mencanangkan ASO, analog switch off. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan TV analog bisa dibantu dengan set-top box, benar nggak? Atau pengen ganti TV digital juga boleh. Bisa, boleh banget. Iya, jangan lupa ikutin pembahasan-pembahasan Raras lagi di Media Pemersatu Bangsa.